Bismillahirrahmanirrahim. Permusuhan merupakan perbuatan hina yang biasanya terjadi akibat adanya perdebatan dan perbantahan. Permusuhan adalah serangan terhadap ucapan orang lain dengan menampakkan kelemahannya. Tujuannya adalah hanya ingin merendahkan orang lain. Perdebatan adalah ungkapan untuk sesuatu yang berhubungan dengan mazhab-mazhab yang memperkuatnya. Sedang permusuhan adalah permainan kata-kata dengan tujuan mengambil harta atau mendapatkan maksud tertentu. Permusuhan ini bisa berupa aksi, bisa pula reaksi. Sedangkan perdebatan terjadi sebagai reaksi atas ucapan yang mendahului. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang sangat sengit dalam permusuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berdebat dalam permusuhan tanpa didasari oleh ilmu, niscaya ia senantiasa dalam kemurkaan Allah sampai ia menghindar. Sebagian ulama berkata, hindari sikap permusuhan karena permusuhan dapat menghancurkan agama. Juga dikatakan bahwa orang-orang yang warok sama sekali tidak pernah bermusuhan dalam urusan agama, apalagi dalam urusan duniawi tidak mungkin terjadi. Ibnu Qutaibah berkata, Bashar ibnu Abdullah ibnu Abi Bakrah lewat di hadapanku, kemudian ia bertanya kepadaku, mengapa engkau duduk di sini? Aku menjawab, karena permusuhan antara aku dan sepupuku. Bashar lantas berkata, sesungguhnya aku berutang budi pada ayahmu, dan aku akan membalasnya kepadamu. Demi Allah, aku tidak pernah mengetahui sesuatu yang lebih cepat menghancurkan agama, lebih cepat mengurangi kehormatan, lebih menyia-nyiakan kelezatan dan lebih mengganggu hati daripada permusuhan. Kontan saja aku beranjak pergi. Setelah itu datanglah musuhku atau sepupunya dan bertanya, mengapa engkau pergi? Aku menjawab, aku tidak akan memusuhimu. Anak pamannya lantas berkata, apakah karena engkau telah mengetahui bahwa hak itu milikku? Aku menjawab, tidak, tetapi aku lebih memilih kemuliaan diriku daripada menuntut hak tersebut. Lalu sepupuku berkata, kalau begitu, aku tidak akan menuntut apa-apa lagi darimu, karena hak itu memang milikmu. Jika engkau berkata, jika seseorang mempunyai hak, sedangkan untuk mengambil dan menjaganya ia tidak bisa menghindar dari permusuhan,
dengan orang yang menzoliminya, apakah permusuhan seperti ini juga tercela? Ketahuilah, permusuhan yang dicela adalah permusuhan yang dilakukan dalam masalah yang batil, dan permusuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak mengerti permasalahan yang sebenarnya. Seperti seorang pengacara yang belum mengetahui masalah yang disengketakan, lalu ia mewakili salah satu pihak yang sedang bermusuhan, dan ia terlibat dalam permusuhan tersebut. Inilah contoh permusuhan yang tidak didasari ilmu. Termasuk permusuhan yang tercela adalah permusuhan yang dilakukan oleh orang yang menuntut haknya sampai melampaui batas hak yang semestinya ia terima. Bahkan ia menunjukkan permusuhan yang berlebihan dengan maksud menguasai atau menyakiti. Bergurau dengan nada permusuhan dan dengan kata-kata yang menyakitkan juga tercela. Adapun orang yang teraniaya, yang membela kebenaran dengan menggunakan cara yang benar menurut syariat, maka tidak diharamkan, tetapi lebih baik meninggalkannya selama ada kemungkinan. Mengendalikan lisan ketika dalam permusuhan hingga tidak berlebihan saat mengemukakan alasan adalah sulit dilakukan, sebab permusuhan dapat memanaskan dada dan mengobarkan amarah. Apabila amarah sudah berkobar, orang akan buta dan tuli terhadap apa yang dipertentangkan. Akhirnya kedengkian yang akan membekas dalam benak kedua orang yang bermusuhan. Masing-masing akan senang akan nasib jelek yang menimpa lawannya, dan akan sedih bila kebahagiaan diperoleh lawannya. Akhirnya ia akan mengumbar lisannya untuk berkata tidak karuan di hadapan orang banyak dengan maksud merusak kehormatan lawannya. Siapa yang memulai pertengkaran, berarti ia mulai menyentuh larangan-larangan ini. Permusuhan itu akan mengganggu pikirannya, sampai dalam sholat pun ia tidak bisa konsentrasi karena akalnya sibuk berpikir untuk menghadapi musuhnya. Permusuhan adalah benih dari segala bentuk keburukan. Demikian pula dengan perdebatan. Maka jangan membuka pintunya kecuali terpaksa. Yang paling utama adalah menjaga lisan dan hati dari berbagai hal yang dapat memicu timbulnya permusuhan. Tetapi hal ini sangat sulit dilakukan. Barang siapa membatasi dirinya hanya pada hal-hal yang wajib dalam permusuhan, maka ia selamat dari dosa, dan permusuhannya itu tidak dianggap tercela. Namun jika ia menghindari permusuhan dari sesuatu yang harus dimusuhi karena merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya, maka berarti ia telah meninggalkan sesuatu yang lebih utama,
dan ia tidak berdosa. Dalam permusuhan, perdebatan dan pertengkaran, paling tidak orang akan kehilangan kemampuan untuk berkata baik. Itu berarti ia kehilangan pahala. Derajat paling rendah dari kata-kata yang baik adalah kata-kata yang menunjukkan kesepakatan. Tidak ada kata-kata yang lebih kasar dari penyangkalan dan penentangan yang hasilnya seringkali membodohkan atau mendustakan orang lain. Orang yang berbantahan atau bermusuhan dengan orang lain pasti akan membodohkan dan mendustakan lawannya. Dengan demikian, hilanglah perkataan yang bagus dari dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapan yang paling baik dan memberi makan kepada fakir miskin akan menempatkan kalian ke dalam syurga. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah kebaikan kepada manusia. Ibnu Abbas berkata, siapa saja mengucapkan penghormatan kepadamu, maka jawablah penghormatan itu, meskipun ia seorang majusi. Sebab dikatakan dalam Al-Quran, apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Bahkan Ibnu Abbas juga berkata, andai Fir'aun yang berkata baik kepadaku, niscaya aku akan membalasnya dengan perkataan yang baik pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat beberapa kamar yang dari luarnya dapat dilihat dalamnya, dan dari dalamnya dapat dilihat luarnya, yang disediakan oleh Allah bagi orang yang memberi makan fakir miskin dan orang yang ramah dalam berkata. Diriwayatkan bahwa ada seekor babi lewat di depan Nabi Isa alaihissalam. Lalu Nabi Isa berkata, lewatlah dengan selamat dan aman. Lantas salah seorang dari sahabat Nabi Isa bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau mengatakan hal itu kepada seekor babi? Jawab Nabi Isa, aku tidak ingin membiasakan lisanku dengan ucapan yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapan yang baik adalah sedekah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, jagalah dirimu dari api neraka, walau dengan separuh kurma. Jika engkau tidak mendapatkannya, hendaklah dengan ucapan yang baik. Umar radhiyallahu an berkata, kebaikan itu sebenarnya mudah dilakukan. Misalnya dengan menampakkan wajah yang berseri dan ucapan yang ramah. Sebagian ahli hikmah berkata, ucapan yang ramah dapat menghapus kedengkian yang melekat dalam tubuh.
Sebagian dari mereka ahli hikmah, ada pula yang mengatakan setiap ucapan yang tidak membuat murka Tuhanmu dan dapat menyenangkan hati temanmu, jangan engkau tahan untuk mengucapkannya. Dengan ucapan itu engkau mungkin akan mendapatkan kebaikan dari orang lain. Semua keterangan di atas merupakan uraian tentang keutamaan ucapan yang baik. Sedangkan permusuhan, perdebatan, dan perbantahan merupakan ucapan yang tidak disukai, kotor, menyakitkan hati, menyulitkan kehidupan, mengobarkan kemarahan, dan memanaskan suasana. Dengan demikian, kita harus senantiasa memohon kepada Allah agar kita diberi petunjuk, anugerah, dan kemurahan-Nya.